institusi pendidikan yang seharusnya jauh dari moncong senjata. Keluarga rektor, buka mobil. Keluarga rektor kena kutukan dari keluarga rektor, kena kutukan daripada saya. April Makassar berdarah, aliansi mahasiswa dari berbagai elemen kampus, dari WNS, untuk berbuat kekejaman. Hal inilah yang sengaja ditunjukkan militer di dalam negara ini, kawan-kawan sekalian. Berdasarkan kawan-kawan itu kemudian berefek daripada gerakannya kemudian menyiksa. Kita diharapkan tinggal di rumah. Kita diharapkan tidur dan melupakan apa yang telah terjadi. Lakukan oleh kakak dan kita pada saat itu. Dia adalah hanya untuk bagaimana mengadakan kajian pada saat ini, kawan-kawan. Perjuangan mereka adalah hari besar bagi mahasiswa dan menteri daerahnya, di mana para aktivis-aktivis internasional diamini oleh tentara. Sampaikan aspirasi kawan-kawan sekalian. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Sekalian, satu komando, satu suara untuk memperingati Petan April Makassar berdarah, kawan-kawan sekalian. Yang ingin mencari kedamaian di kampus dan ingin damai di kampus. Mencederai daripada nilai-nilai pendidikan. Hari ini pun saya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini pertama, badan kita antara tangan dan kaki kita menggunakan seluruh organ tubuh kita. Tapi kebenaran itu sama sekali tidak akan pernah tersentuh oleh mereka, kawan-kawan sekalian. Betul kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Bagaimana kita harus istilahnya kita harus berjuang bagaimana kasus ini bisa terselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya penculikan aktivis selanjutnya. Ya, melakukan pelanggaran HAM besar pada saudara-saudaraku semua pada hari ini akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia berjumpa. Satu. Tanpa kebohongan. Satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Merdeka. 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 Terima kasih teman-teman sekalian. Saksi mengalir bisu, gelimang lumpur dan batu. Yang saksikan amarah, wajah pucat membiru. Desing peluru panser menderu, kibasan pentungan laras keras menghujam. Angin menangis, daun tak bergoyang, bumi merintih nyanyian senja. Angin menangis, daun tak bergoyang, kibasan merintih nyanyian senja. Angin menangis, daun tak bergoyang, kibasan merintih nyanyian senja. Angin menangis, daun tak bergoyang, bumi merintih nyanyian senja Jangan berpegang pada kayu lampu. Artinya ketika ada kalau dulu masa Orde Baru juga ada indikasi bahwa partai tertentu itu selalu mengadakan penekanan terhadap pemilih. Sehingga kalau dulu itu tentara sebagainya. Sekarang ini karena sudah berpisah, tapi itu selalu
lalu dikuasai. Ya. Jadi itulah eksekusi yang terjadi pada saat itu. Salah satu saja itu adalah itu kenaikan angkot itu. Setelah itu ada lagi yang terjadi, kenaikan BBM itu dasar juga. 2004 ketika dilihat kalau ada yang sempat melihat videonya itu ya, ketidakpuasan rakyat dengan mahasiswa terhadap kebijakan karena alasannya dia sampaikan bahwa Kasamara itu sudah lama, jadi harus mencari dokumennya. Nah, saya kira bagian daripada peringatan dari teman-teman semua selain seremoni-seremoni yang tiap tahun itu memang harus didesak juga Komnas HAM, termasuk mungkin meminta itu karena termasuk di bukunya Mbak Inga itu jelas bahwa Mas Bila itu siap kembali merespon kasus Amara ini dan mencari kembali dokumennya. Cuma kan Mas Bila sudah berganti di Komnas HAM. Nah, maksud saya mungkin harus ada terobosan dari teman-teman. Ada tindakan konkret yang harus dilakukan, termasuk menyurat ke Komnas HAM. Menyurat meminta apa hasil mereka setelah, karena dari awal kan Komnas sudah terlibat. Almarhum Marudi Lopa itu kan terlibat sebagai orang Komnas HAM. Dan dia yang membuat piagam kerukunan itu. Dia memfasilitasi. Saya kira itu. Makanya kita juga mau tahu karena Komnas HAM lah yang punya kewenangan sebetulnya. Yang bisa menyampaikan bahwa itu adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan. Jadi kita harus meminta pertanggungjawaban mereka karena dia yang punya wewenang, dia yang diberi mandat oleh undang-undang. Nah, soal bukti-bukti dan lain-lain ya, salah satu keuntungan adalah ada buku, kemudian ada penulis buku yang bisa dimintai menjadi bahan soal penambahan dokumen atau data yang selama ini diperoleh. Karena selama ini ya tadi seremonial itu kita tidak pernah secara terstruktur melakukan advokasi terhadap kasus Amara ini. Dan harus ditahu siapa yang bisa mengambil peran-peran ini. Karena makanya kalau saya apakah itu dalam bentuk petisi atau surat desakan kalau seluruh mahasiswa UMI dan keluarga korban, saya kira ini ada juga yang biasa kita lupakan, itu keluarga korban. Bagaimana dengan saudara-saudara korban? Kalau perlu harus ada membangun hubungan silaturahmi, membangun hubungan komunikasi kembali ke mereka. Ini kasus dua buktinya yang terjadi di Tumbang, bagaimana para pelaku pada saat itu diperhadapkan di peradilan HAM. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus memang dilakukan. Nah, saya khawatiran juga jangan sampai sudah keluarga korban dalam penyelesaian pelanggaran HAM itu kan ada tidak hanya lewat peradilan HAM ya, bisa saja juga lewat kompensasi atau restitusi. Jangan sampai keluarga korban sudah mendapatkan itu. Maksudnya supaya ini terang benderang sebetulnya bagaimana Amara ini. Oke, kalau Amara ini menjadi sebuah sejarah ya oke, di peraturan perundang-undangan pun diatur kalau keluarga korban meminta itu untuk autopsi. Ataukah Komnas HAM ketika mereka melakukan penyelidikan terhadap. Nah, terakhir saya hanya merespon apa yang disampaikan oleh Ibu tadi soal hilangnya daya kritis mahasiswa saat ini. Ya, ini saya sebagai orang di luar kampus yang selalu mengamati dan terakhir mendapatkan banyak laporan dari teman-teman mahasiswa. Khususnya di kampus negeri, saya tidak tahu kalau di swasta ya. Di kampus-kampus negeri itu ketika ada mahasiswa kritis, termasuk merespon kebijakan-kebijakan kampus, sasarannya itu adalah GL. Itu yang selama ini. Jadi kalau saya lihat birokrasi kampus juga menjadi bagian daripada melakukan pembungkaman daya kritis mahasiswa. Saya tak tahu kalau di UNI, itu di kampus itu termasuk UNI, karena kami menerima laporan itu. Nah, ada beberapa ada yang distorsi. Ketika ada mahasiswa yang menyuarakan persoalan rakyat atau persoalan kampus mereka, mungkin saja soal SPP dan lain-lain. Itu ada kecenderungan di sini di Makassar. Diskusi untuk mencari
mencari siapa sesungguhnya yang salah, dimulai dari mana dan seterusnya. Mobil Damri yang di atasnya itu terada Kepala Staf Angkatan Darat Provinsi Sulawesi Selatan, Fahrul Rozi, sangat kuat. Demo itu kemudian pengambil kebijakan di Kota Makassar, mulai dari Panglima, Kapolda, Gubernur, dan Wali Kota, itu semuanya umroh. Jadi tidak ada petinggi Republik di Kota Makassar yang ada di tempat, ya, ada tempat kejadian seperti itu. Setelah demo, anak-anakku sekalian, tiba-tiba dari arah sana itu mobil polisi dan tentara itu menyala dari sana, ya, dari sana membubarkan demonstran itu, ya. Dekan Fakultas Ekonomi waktu itu kita paling depan di sini di ekonomi, Pak Prof. Multipin, waktu itu juga belum profesor. Ada Pak Muli Supri, ada yang berikutnya. Tidak pernah mau mencoba melupakan ini, sejarah ini. Justru ini kita harus perkuat. Tapi bagaimana Universitas Muslim Indonesia memperingati Hari Amarah itu, sehingga masyarakat mengatakan, oh iya tahu Umi, memang boy. Tapi kalau sampai kalimat itu berlawanan, dia mengatakan bahwa oh begitu caranya Universitas Muslim Indonesia memperingati. Ini yang kita harus diskusikan dengan baik, mencari alternatif yang terbaik, dan insya Allah sebelum 23 Juni saya akan gagas diskusi yang berteriak keluar amarah. Tidak ada juga kuliah, tidak ada ketenangan. Itulah yang kita diskusikan dengan melahirkan satu kesepakatan di rapat senat. Dicari alternatif yang terbaik adalah bagaimana supaya memperingati amarah itu dengan tenang, damai, dan seterusnya, anak-anakku sekalian. Dengan Timur, kenapa saya tulis buku itu? Jadi sebenarnya adalah sebagai mahasiswa pada saat itu, ketika saya bertanya tentang amarah, senior saya menjawab setengah-setengah. Jadi banyak yang sebenarnya senior para saksi sejarah juga tidak tahu untuk bagaimana amarah ini terjadi. Jadi saya bertanya pada beberapa saksi sejarah, kemudian terangkalah sebuah buku ini. Nah, kalaupun kemudian ada komentar dari Prof. Gani tadi dengan Pak Dekan, itu kayaknya bagus dan cocok dijadikan buku lagi, dan itu pelengkap nantinya. Nah, memang sebenarnya ada 3 korban amarah itu yang meninggal, tapi korban-korban lainnya itu banyak, termasuk Pak Dekan, termasuk korban tadi itu sebenarnya korban-korban pemukulan apa semua ada di dalam buku juga, itu dipaparkan, termasuk angkatannya ada. Jadi itu di buku pertama ada tercantum semua. Nah, kemudian yang ini saya paparkan sama adik-adik semua, saya harapkan bahwa perayaan amarah nantinya usahakan adik-adik bersama dengan universitas lain lah, berembuk diskusi apa segala macam, karena sekarang kan gerakan memperingati amarah itu sendiri-sendiri, tidak ada kebersamaan lagi. Padahal dari hasil investigasi saya, dan mungkin di sini ada saksi sejarah, itu perayaan amarah. Karena kita loncat di kanal sini rame-rame dosen mahasiswa karyawan, itu kita berenang sampai di belakang terminal. Di situ muncul sembunyi-sembunyi, siapa tahu lagi ada tank di depan, semua basah kuyup. Dan itu saya syukuri karena saya masih sempat hidup, karena tentara itu menyerang sampai dengan tempat. Bagaimana gembok ditembaki, bagaimana motor dirusaki semua. Tapi itu kita serahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan pelakunya juga nanti mendapat balasan yang setimpal atau dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang ini menyedihkan anak-anakku sekalian. Kalau kita lihat waktu itu, mereka memang tidak lihat kita manusia, itu dibawa dari binatang. Kita sudah berteriak, saya dosen. Pak Mulis sudah angkat kartu Golkar, saya Golkar, karena waktu itu Golkar berkuasa. Tidak dibeti-beti.
Karena memang yang datang, maaf, banyak juga non-muslim. Baru makanya yang satu ini, yang baru lepas latihan, memang cari mangsa kelihatannya. Mau balas dendam, kan waktu latihan juga disiksa. Ini motor hancur-hancur semua. Dan yang dua memang itu kena tembak. Yang satunya tidak tahu pernah. Jadi ini memang harus didudukkan persoalannya dan kita harus mengenang terus. Ini peristiwa pahit buat kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan anak-anakku juga tolong nanti kalau menyampaikan aspirasi juga seperti begini-begini, saya lihat cukup dewasa. Para tentara, kamu kan beragama, punya Tuhan, setidaknya punya cinta. Bijaksana, para tentara, hidup Rasulullah. Karena kami tahu mana baik mana buruk, benar dan salah. Percayalah, para tentara, kamu kan manusia, bukan robot, apalagi boneka. Para tentara, kamu kan beragama, punya Tuhan, setidaknya punya cinta. Para tentara, kamu kan manusia, bukan robot, apalagi boneka. Para tentara, kamu kan beragama, punya Tuhan, setidaknya punya cinta. Mengertilah, para tentara, nasib kita sama, sama-sama keras, sama-sama cadas. Kami mengerti kalau kamu mau mengerti, karena hati sudah terlanjur tersiksa. Bijaksanalah, para tentara, tidakkah kau melihat media massa berlumuran darah? Para tentara, tidakkah kau merasa kami muak dengan kekerasan? Oh ya, berhentilah. Yang kamu banggakan hancur sudah. Sia-sia senjatamu yang menang.